Pemirsa catatan Olga, hari ini saya berada di daerah rumah kedua orang tua saya. Ini di daerah Cipinang Jaya. Ini gangnya. Nah, di depan rumah kedua orang tua saya ada tetangga saya yang begitu luar biasa kisah hidupnya. Seperti apakah? Kita masuk aja langsung. Ini jalanan tempat saya bermain. Nah, nih musola yang saya punya, asik. Mohon maaf Pak RW sebelumnya. Ya. Saya mau ketemu tetangga saya. Iya. Pak RW bentuknya butelan. Bapak ya. Jadi satu tetangga ini bapak saya. Cium tangan dulu. Coba. Pakai cium tangan kayak om mama ini. Ini rumah saya nih. Semua menjauhi lelah hati terus begini jenuh mencoba putus Ketua RW. Namanya siapa? Nur Rahman ketua RW-nya. Asal tahu aja dia jadi RW. Kenapa? Bukan dipilih sama masyarakat. Pakai apa pilihnya? Pilihannya pakai cap cici. tapi teringat nasihat nenek. No, lilik saya. Ini lilik saya. Ini lilik saya. Nenek saya mana nenek saya? Oh, nenek saya sakit sebentar. Sakit apa? Kenapa kakinya? Udah ke dokter belum? Ya udah ntar habis ini ke dokter ya. Udah masuk dulu ya. Ini nenek saya, nenek dari bapak saya. Lagi sakit, saya baru tahu lagi sakit, nggak ada yang bilang ke saya sakit. Oh baru sakit. Nggak bisa jalan, ntar bisa jalan. Kangen nggak? Jangan ketemu saya pemirsa. Kalau nggak di TV selalu nangis. Ya udah habis ini ke dokter ya. Ya, gue situ dulu nih dari catatan si Olga. Ya. Ngapain matanya? Nenek dari bapak gue sama nenek dari mama gue. Sudah nggak ada. Saya akan bertemu dengan tetangga saya
yang hidupnya begitu luar biasa, kisah hidupnya pemirsa catatan Olga. Sekarang saya akan ketemu. Assalamualaikum. Ya. Mana dia ke dalam? Sini, ngapain lagi gosok? Lagi kerja, hah? Sehat? Sehat. Kemarin, saya kok lagi sedih. Kemarin anaknya main ke rumah saya. Orang tua saya cerita kisah hidupnya ini teman saya, sahabat saya, saudara saya, tetangga saya. Cerita begitu luar biasa sama saya, makanya aku bilang coba deh dicari di mana rumah tinggalnya dan alamat yang lain-lain. Akhirnya ketemu. Ini namanya Hartati. Kalau boleh tahu anak gimana? Di luar, Lani. Sini. Mama, Sini. mama. Kita panggil Yoga tuh. Panggil Yoga. Panggil Yoga sini. Kemarin ke rumah. Sama Yoga sini. Tadi katanya mau namanya ke Oka lagi. Kemarin ke rumah. Sini. Ini gosok buat baju sendiri apa gosokin orang? Gosokin orang enggak? Gosokin orang. Gosokin orang. Iya. Tetangga sini. Punyanya Pomus. Sini, mama di sana. Ini punya siapa? Punyanya siapa? Punyanya orang. Iya, punya laundryan. Punya laundryan terus lo gosokin. Berapa sehari? 25. Sehari 25. 25. Enggak hitungan per bulan? Enggak. Oh, sehari 25. Harian doang. Oh. Berapa kali gosok? Ya kalau lagi ada kerjaan aja. Kalau di kerjaan baru Kasih. gosok dikasih 25. Suaminya kemana? Suami sakit. Sakit. Di mana dia sekarang? Di Kebumen. Kebumen. Nggak pernah pulang ke sini. Enggak. Kenapa? Enggak tahu kabarnya saya. Nggak tahu kabarnya. Tapi masih suami istri atau ditinggal pergi gitu aja? Tinggal begitu aja. Tinggal pergi gitu aja. Kenapa alasannya? Ya masalah ekonomi kayaknya sih. Jadi penghasilannya dari nyuciin Nyuci baju, gosok doang. nyuci gosok tetangga gitu. Bu, udah berapa lama ngejalaninnya? Udah ada sebulan sih. Udah ada sebulan. Terus biaya sekolah buat anak udah sekolah belum? Belum. Belum sekolah. Ini baru rencana. Mau rencana mau sekolah. Ada sekolah uang bayarnya? Enggak ada. Nggak ada. Enggak. Kapan rencana masuk akan ada sekolah? Bulan ini Bulan ini harus butuh uang berapa kalau boleh tahu untuk masuk sekolah? 600 kan. 600. Belum ada uang segitu. Jadi hidupnya dari cuci gosok buat hidupin anak, buat hidup sehari-hari. Sakitnya itu. Ngomong aja gak apa-apa. Suami saya sakitnya lupa ingatan. Lupa ingatan. Dulu katanya kabarnya suaminya sering rajin banget namanya sholat ya. Sholat. Terus maaf banget sebelumnya ya. Katanya suaminya suka bikin pocong-pocong gitu ya. Iya. Suka berburu gitu. Suka berburu gitu. Kenapa bisa bikin pocong-pocong gitu? Ya karena dia ikut temannya aja. Ikut temennya. Cuman dia nggak pernah terbuka sama saya. Nggak terbuka, nutupin itu. Soalnya rajin, tapi dia main pocong-pocongan begitu. Dan kabarnya lupa ingatan. Iya. Sekarang nggak tahu keberadaan di mana. Hilang begitu aja. Tahu lupa ingatan dari mana? Dari ciri-cirinya dia. Kayak orang bingung gitu. Orang bingung. Terus anak katanya sering dikebukin ya? Iya. Dimandiin di keran. Mandian keran. Gimana waktu itu saat rasanya? Ya sedih. Depan mata dikeranin. Saya bawa kabur dia. Terus mau kabur. Nggak lama dia sakit. Sakit apa? Sakit berak-berak.
Terus apa yang bikin Tati sedih? Ya kalau kadang-kadang anaknya suka ingat ayahnya. Lidahku menyebut namamu. Memanggil ayahnya mulu pengen ketemu, tapi saudaranya nggak pernah ngasih tahu. Saya juga bingung harus kemana mencarinya, sedangkan saya nggak punya duit. Kepadamu ku letakkan Penghasilannya aja cuma sehari 25.000. Itu juga kalau ada yang nyuci gosok. Iya, kalau ada nyuruh doang. Kalau ada nyuruh, kalau nggak ada nyuruh nggak Nggak punya ada duit. nyuruh, nggak ada yang punya duit. Tuhanku, jangan ambil nyawaku sebelum Fotonya ada nggak suaminya? Ada. Coba lihat sini. nanti tiba akhirat. Ini pemirsa, ini foto suaminya yang dikabarkan katanya lupa ingatan. Tapi anaknya taunya bapaknya kemana? Bapaknya kerja. Kerja, nggak taunya. Pernah nanya nggak, kok nggak pulang-pulang? Ya nanyain terus. Cuma saya bilang nggak itu kerjanya banyak. Kerjanya banyak gitu. Apa sih kalau misalkan lagi doa, lagi sholat yang buat sedih? Ya biar cepet sembuh aja, biar cepet pulang, Cepat sembuh biar cepat biar pulang. ingat sama anaknya. Ampuni Ibu Hartati. Beliau adalah sosok ibu yang tak pernah menyerah dan putus asa. Ia harus bekerja sendiri untuk menafkahi anaknya. Suaminya pergi begitu saja dan dikabarkan tinggal di kampung karena mengalami gangguan jiwa. Sepeninggalan suaminya ke kampung, Ibu Hartati harus bekerja menjadi kuli gosok dan kuli cuci yang pendapatannya hanya Rp25.000 setiap kali gosok dan cuci. Uang yang ia dapat ia gunakan untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Namun, bagi Ibu Hartati ada yang lebih penting dari sekedar materi. Baginya uang masih bisa ia cari dengan tetesan keringatnya sendiri. Tapi ada hal yang selalu membuatnya menangis jika melihat anaknya yang haus dan rindu akan kasih sayang seorang ayah. Saat ini Ibu Hartati harus berperan menjadi seorang ibu sekaligus ayah untuk anaknya. Ini kerjaannya masih banyak nggak? Masih banyak juga sebelum diantar lagi. Belum diantar lagi. Belum diantar lagi. Ikut gue. Cuman anaknya lagi rewel. Ayo diajak jalan yoga gitu. Tadi ngajakin lagi. Yoga. Mama. Jalan-jalan beli es krim SpongeBob ya. Mau nggak? Sama Om Joni. Lagi ngambek dia dari tadi. Ya udah. Mau ketemu ini nggak? Bapak ketemu bapak nggak? Ayah. Ya udah. Ayo itu ikut. Anaknya berapa Bu, kalau boleh tahu? Anaknya 8. Tadi anak berapa? Nomor 4. Nomor 4. Ya. Yang lain mana? Si Mosin, si Pini mana? Kerja juga. Lagi kerja. Ayo pada Sama kerja si semua. Mosin itu juga anak berapa Mak? Nomor 8. Paling bisa foto kan nomor 8. Si Mosin itu katanya dia punya laki juga. Ini anak siapa? Ngakosin. Ini anak Osin nih. Emaknya lagi kerja tapi bapaknya sih sebenarnya. Jadi baru nikah, ditinggal pergi. Tinggal. Sampai lahir lah.